Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat-Nya yang begitu banyak, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam yang 446 Hijriah, bertepatan tanggal 15 September 2024 Masehi. Dan kalau kita melihat 14 abad yang lalu, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala telah lahirlah sosok yang mulia, baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita umatnya berusahalah untuk senantiasa mempelajari apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita, yakni berupa syariat yang mulia yang diturunkan oleh Rabbul Alamin melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wajib bagi kita, wajib bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agama yang mulia ini, karena semua apapun bentuknya dalam aspek kehidupan ada di dalam agama ini, terutama untuk kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Semua kita dituntun di dalam agama tersebut. Seberapa banyak pengetahuan kita di dalam agama yang mulia itu, dan sebesar itulah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepadaku di antara hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang ulama, yang memiliki ilmu, pengetahuan, ilmu agama tentunya. Kalau kita berbicara di majelis ta'lim, apabila kita membahas tentang ilmu, maka itu maksudnya ilmu syar'i, ilmu syariat, bukan ilmu yang kita pelajari di bangku sekolah, di universitas. Bukan itu maksudnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dinul Islam. Baik, alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi untuk membacakan sabda-sabda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab yang disusun oleh ulama kita, Bahjatul Qululil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kitab ini berisikan tentang berbagai macam pokok permasalahan di dalam agama, mulai dari akidahnya, mulai dari
akhlaknya, mulai dari ibadahnya, dan alhamdulillah apabila kita mempelajari lembar demi lembar dari pembahasannya, hadis demi hadis, maka insyaallah ini mencakup sebagaimana ada ulama kita yang mengumpulkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, begitu juga Bahjatul Qululil Abrar. Cuman Bahjatul Qululil Abrar itu lebih luas pembahasannya dibandingkan dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Cuman di antara sebagian besar hadis Arba'in An-Nawawiyah itu terdapat dalam Bahjatul Qululil Abrar. Jadi otomatis kita apabila mempelajari kitab ini, secara tak langsung kita juga mempelajari matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah matan ini telah kami selesaikan di daerah Limbungan, alhamdulillah. Tapi hadis yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini tentang pokoknya menjelaskan tentang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Sebelum kita bahas hadis tersebut, kita akan buka sedikit muqaddimahnya sebagai kata pengantar agar kita mengetahui bagaimana nanti arah kita di dalam menjadi hamba yang bersyukur. Jadi yang diharapkan di kajian ini, pembahasan ini adalah bagaimana kita agar menjadi hamba yang bersyukur. Di antara sikap kita apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, dan kita harus meyakini, di antara poin-poin ini kita harus meyakini, nanti akan insyaallah akan kita paparkan secara ringkas tentunya pembahasannya, namun insyaallah akan mencakup semuanya. Yang pertama yang harus kita yakini bahwasanya mengenai nikmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Jadi kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia saja tetapi seluruh makhluknya. Yang pertama yaitu al-i'tiraf biqalbi, mengakui di dalam hati kita. Harus kita akui di dalam hati kita yang itu harus kita yakini. Dan ini perihal mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal lagi. Yang pertama bahwasanya harus kita yakini dan sepenuh hati kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Jadi apapun nikmat yang ada padamu maka itu adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun bentuknya maka itu yakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang pengakuan kita jika kita melazimkan azkarus sabah, zikir-zikir pagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus merutinkan zikir-zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi setelah selesai sholat subuh. Seandainya tidak sampai waktu syuruk, misalnya kita sibuk, boleh sampai sebelum masuknya zuhur. Misalnya kan kita aktivitas ada, tidak sempat sebelum syuruk misalnya, maka boleh setelahnya di waktu duha. Adapun zikir petang sore hari itu sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Tetapi kalau seandainya kita sibuk, lupa terluput, boleh pada maghrib. Karena itulah yang kita sanggup. Kita sibuk dengan pekerjaan misalnya, tidak bisa ditinggalkan. Biasanya kalau kita sibuk dengan pekerjaan, lisan kita ini tidak bisa bergerak memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh setelahnya.
Karena dalam ketaatan, kaedahnya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan. Ya, kita sanggupnya pada asar sampai terbenam matahari kita sibuk dengan aktivitas kita. Ya, setelahnya tidak apa-apa. Misalnya di waktu ini tidak masalah. Tidak masalah. Setelah subuh tidak sempat, ya masih panjang waktu menjelang duha misalnya, alhamdulillah. Dan di antara bacaannya, selain kita membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas 3 kali, mu'azzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kalau sore hari amsayna wa amsa, ditukar asbah itu pagi, kalau sore amsayna di waktu sore. Dan diantaranya juga kita membaca sayyidul istighfar, penghulu istighfar, induknya dari istighfar, pokoknya dari istighfar. Itu kita baca di pagi hari dan sore hari, kita lazimkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya zikir-zikir yang kita lakukan di pagi hari dan sore hari merupakan benteng bagi jiwa kita. Karena setiap saat setan itu akan mengganggu kita, merayu kita, membisikkan was-was kepada kita, ada talbis-talbis iblis yang akan menyerang kita. Maka bentengnya adalah zikir pagi dan zikir petang, ditambah zikir-zikir setelah sholat fardu atau zikir-zikir sebelum tidur. Jadi ada yang kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Di situ nanti ada bagian abu laka bi ni'matika alai. Di situ aku mengakui bahwasanya semua nikmat itu dari engkau. Sebagaimana pembahasan kita ini. Jadi kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akui juga bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u bizambi, dan aku akui juga kesalahanku. Bayangkan, kita puji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kita akui Allah sebagai Rabb kita, yang tiada ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, lalu Dia yang telah menciptakan kita semuanya. Lalu kita akui juga nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita akui juga dosa kita. Kita akui dosa kita. Faghfir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya untuk mengambil. Jadi dipuji dulu Allah Subhanahu wa taala, diagungkan Allah Subhanahu wa taala, baru kita selesaikan hajat kita, apa yang kita inginkan. Jadi kita berdoa itu misalnya ya hayyu ya qayyum, kan itu birahmatika astaghits. Kan kita puji dulu, kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah, baru kita minta keinginan kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, hendaknya kita di dalam hati kita juga, ini yang i'tirafi qalbi, yang kita akui bahwa dalam hati kita nikmat itu dari Allah. Yang tadi yang pertama, semua nikmat itu dari Allah. Yang kedua, jangan sampai kita meyakini dalam hati itu bahwa nikmat itu pantas bagi kita. Tidak. Kadang seseorang di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, tetapi dia ialah patiklah ambo model konya. Ambo juga solat alun azan orang lah tiba ambo ke saji. Bukan seperti itu. Jangan yakini bahwasanya nikmat itu pantas kita menerimanya karena amalan kita, tidak. Betapa banyak orang-orang yang Allah benci, maksudnya yang Allah benci, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang non-muslim, orang-orang asing yang matanya sipit. Lihatlah kendaraan mereka, apa yang terbaru upgrade dibelinya itu. Yang disembahnya bukan Allah,
patung-patungnya disembahnya, Dewi Fortunanya, Dewi apalah namanya, itu yang disembahnya, tetapi tetap Allah berikan. Allah berikan berupa nikmat, kekayaan, kemewahan kehidupan dunia. Karena dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ketahui bahwasanya dunia ini hina. Allah memberikannya kepada siapa yang dibenci dan dicintainya. Adapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala khusus keimanan. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keimanan. Itu dia, itu bedanya. Adapun dunia, harta, semuanya, kemewahan dunia, kelezatan kehidupan dunia, semua diberi oleh, hatta hewan pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelangsungan kehidupan di dunia. Baik. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yaitu dengan al-i'tiraf bil lisan, mengakui dengan lisan. Lalu bagaimana kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita? Yaitu ada dua cara. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengakui nikmat Allah itu dengan lisan kita ada dua cara. Yang pertama, senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, jika kita mendapatkan sesuatu, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan kita pun basah menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan itu sering kita ucapkan. Itu karena kita meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah pujian-pujian kepadanya, dan itu bukti cinta kita kepada Rabb kita. Bukankah orang yang mencinta itu selalu menyebut yang dicintainya? Bukankah seseorang apabila ada rasa, misalnya ada seorang laki-laki menyukai perempuan, ini misal contoh, dia akan menyebut-nyebut perempuan itu. Jangankan untuk menyebutnya, lewat di depan rumahnya saja dia sudah bahagia. Itulah rasa cinta. Lalu hamba-hamba Allah yang mencintai Allah, tentu dia akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana kadar cinta kita kepada Rabb kita, kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Apakah kita sering menyebut namanya atau membaca kalamnya Al-Qur'anul Karim, atau bagaimana? Dari situ bisa kita mengukur bagaimana besar cinta kita kepada Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengakui nikmat itu dengan lisan kita, yaitu dengan banyak-banyak menyebut nikmat tersebut. At-tahadduts bin ni'mati. Jadi sering-sering kita menyebut nikmat itu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman selain seorang rasul juga seorang raja. Bukan hanya raja menguasai manusia, jin, hewan dan segala macamnya. Dan kita mengetahui bagaimana pasukan perang dari Nabi Sulaiman. Selain bala tentaranya, jin, pasukan jin, manusia, dan hewan-hewan dan burung-burung segala macam. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, dengan burung hudhud yang kita ketahui dalam surah An-Naml. Di sini disebutkan dalam surah An-Naml ayat 40, nanti bisa dicek kembali. Jadi haza min fadli rabbi, ini adalah nikmat keutamaan dari Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi lawan dari orang yang bersyukur adalah kufur nikmat atau syukur nikmat. Adapun pembahasan kita adalah yang
syukur nikmatnya. Di akhir surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tentang nikmat Allah itu kita sebutkan. Alhamdulillah, ini Allah yang memberikan. Alhamdulillah, ini. Alhamdulillah, ini. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu dikatakan kufur nikmat, dan ini banyak terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini banyak terjadi. Kita contohkan, kita ambil contoh. Ada seseorang yang telah berjasa, misalnya memberikan modal utang atau apalah bentuknya. Kemudian beberapa tahun kemudian jalanlah usahanya. Masya Allah Pak, lumayanlah usaha Bapak sekarang seperti yang disaksikan ini. Alhamdulillah. Tetapi kalau alhamdulillah lumayanlah. Ini kebanyakan kita biasanya kalaulah tidak ditolong oleh Bapak itu, ini saya tidak akan bisa begini. Ini orang ucapan yang seperti ini adalah kufur nikmat. Seolah-olah bukan Allah yang memberikan nikmat terhadapnya, tetapi Bapak itu. Kemudian contoh lain, kita ambil contohnya supaya banyak kita pahami. Kita di antara kita, tapi mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Misalnya ditakdirkan sakit, maka bertanyalah kepada siapa dokter yang spesialis ini, sebutkan nama penyakitnya, jangan yang kronis-kronis lah, jantung sakit Bapak Ibu, tapi ini contoh saja. Pergi ke dokter ini di rumah sakit ini. Jadi pas di situ alhamdulillah, tetapi dalam bentuk kufur nikmatnya terlihatlah dia di jamaah masjid, misalnya jamaah masjid dakwah. Oh, dokter tuh hebat noh. Ini. Ini dia. Seharusnya memuji Allah. Alhamdulillah. Dengan usaha, ikhtiar, pergi ke dokter itu, rumah sakit itu, Allah sembuhkan. Itu sedikit saja. Kan sedikit saja. Yang penting kita jangan nafikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiadakan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita puji. Kemudian ada beberapa contoh yang kita ambilkan, 3 contoh lah supaya ada satu lagi. Kalimat yang sederhana tetapi ini bentuk kufur nikmat. Kita lepas dari hukum memeliharanya, seperti orang yang mengatakan untung ada anjing ini, kalau enggak sudah masuk maling. Nih kita berlepas diri dari bagaimana hukum memelihara anjingnya dulu. Misalnya ada orang yang mengucapkan seperti itu, untung ada anjing ini, tidak masuk maling. Lalu bagaimana? Seharusnya alhamdulillah, dipuji Allah Subhanahu wa taala, maling tidak masuk. Mungkin karena sebab ini ada satpam, ada segala macamnya, ada ronda dan segala macamnya. Ini. Jadi agar kita tidak kufur nikmat, maka pertama kali adalah pujilah Allah. Misalnya setiap bulan misalnya kita dapat bansos atau segala macam, dana-dana yang itu yang bantuan tunai, untunglah dapat dana tunai bisa beli bareh, anak kan masuk sekolah, tidak. Puji Allah pertama dulu, alhamdulillah berkat adanya bantuan ini. Jadi itu yang pertama yang kita inginkan di dalam setiap ucapan kita. Taib. Adapun yang ketiga, i'tiraf bil amali, dengan amalan. Kita mengakui nikmat itu dengan amalan kita, yaitu semua anggota tubuh kita itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat mata, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, membuka buku-buku hadis Nabi, buku-buku ulama, mempelajarinya, membacanya, atau sekarang ada siaran ceramah-ceramah di media-media, kita gunakan untuk itu. Jangan kita gunakan untuk yang haram, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tangan, gunakan tangan itu untuk ketaatan. Semua anggota tubuh kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Contoh teladan ini adalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia, salat malam, dan ini langsung diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lama berdirinya, lama sujudnya, dan di akhir salat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ditanya oleh Ummul Aisyah, itu Nabi SAW berdoa dengan menangis, dengan keluar air mata Nabi SAW. Lalu ditanya, bukankah engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah dosa engkau yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah? Lalu ditanya seperti itu, Nabi mengatakan, bala, na'am, ya benar. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, afala akuna abdan syakura, bukankah tidak selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Nabi SAW itu ibadahnya yang demikian yang kita saksikan yang luar biasa, yaitu untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan lalai pula, belum tentu kita apakah amalan kita diterima, apakah kita selamat dari azab kubur, azab neraka. Jangan sampai kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sedikit muqaddimah pada pembahasan malam ini. Kita dengarkan hadis yang dibawakan pada kitab Bahjatul Qululil Abrar. Hadis yang ke-19, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Dan alhamdulillah kita sering mendengar di kajian kita ini atau kajian-kajian hadis yang membahas hadis, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan engkau melihat atau memperhatikan orang yang di atasmu. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal itu akan menyebabkan, menjadikan kamu yaitu tidak mengingkari nikmat Allah atasmu. Jadi kalau kita memperhatikan orang yang di bawah kita, ekonominya dari segi hal duniawi maksudnya, dan tidak melihat orang yang di atas kita, maka itu akan menjadikan kita tidak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Jadi hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Jadi ini adalah resep nubuwah, resep dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam agar kita bahagia hidup di dunia. Bukankah hati ini dengki melihat tetangga membeli sesuatu yang baru? Bukankah kita akan sesak nafas kita melihat tetangga kita sudah dapat menantu dan yang lainnya? Tetapi apabila kita gunakan hadis Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, melihat orang yang di bawah kita, maka ini akan membuat dada kita lapang. Tetapi kalau untuk ketaatan harus dibalik. Untuk ketaatan harus dibalik. Itu apa sama ibu tuh berangkat haji tahun kini, itu boleh kita melihat kalau untuk amal soleh, padahal anaknya banyak, ondanya ndak buruaknya. Itu boleh seperti itu. Itu kalau untuk ketaatan, untuk ibadah kita boleh melihat yang lebih daripada kita. Lihatlah, ondanya mogok-mogoknya tapi infaknya gadang lah. Itu boleh. Belum orang azan subuh lagi dah datang dia ke masjid. Itu boleh kita berlomba-lomba terhadap seperti itu, melihat orang yang lebih daripada kita. Sesekali kita tanya teman kita, misalnya kita sekarang di tanggal 12 Rabiul Awal, lah tiba di surah Al-Ahqaf mah, lah barangkali khatamnya tuh, itulah khatam yang kedua. Itu terpancing kita, Al-Ahqaf, Masya Allah, di juz yang ke-26, Allah sampainya ke situ, ikut yang putaran kedua kali lah. Itu boleh kita, yang seperti itu boleh iri, namanya ghibtah namanya. Yang hasad yang bukan untuk dilarang, tetapi untuk memotivasi kita untuk juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dibawakan oleh hadis ini adalah masalah duniawi. Masalah duniawi agar kita tenang,
agar kita tidak migrain, agar kita tidak, hati kita lapang, tidak sesak, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah berkendaraan di lampu merah, lihatlah sambil membawa anaknya, diteriknya matahari, jual tisu dia. Bayangkan kita yang tidak seperti itu, tidak kepanasan. Itu harus diperhatikan seperti itu. Berarti alhamdulillah kita akan memuji Allah. Kita tidak sampai seperti itu dalam mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang di bawah kita. Kita belum punya mobil, tapi alhamdulillah punya sepeda motor, orang pakai sepeda. Pakai sepeda orang. Kita pakai sepeda, alhamdulillah orang masih ada jalan kaki. Kita jalan kaki, orang pakai kursi roda didorong. Buntung kakinya. Qadarullah, Allah takdirkan. Jadi harus seperti itu kita melihat dalam masalah duniawi. Dan ini resep yang betul-betul yang akan membuat kita bahagia di dalam menjalani kehidupan. Dan kita tidak masalah orang mau upgrade mobilnya, alhamdulillah. Kita tidak masalah, tidak terlalu kredit. Akhirnya kita tidak salah, orang tukar mobilnya, kredit, riba, bangga pula tuh. Ngapain kita urus orang? Mau riba dia kita kasih tahu itu tidak boleh, ya sudah. Jangan kita terlalu campur tangan dengan keadaan kehidupan orang. Kita cukup mengurus diri kita, anak istri kita, keluarga kita. Kalau kita bisa kepada tetangga kita itu lebih baik lagi. Itu lebih baik, tapi jangan dipaksa. Karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampaikan, khalas. Kita tidak bisa merubah hati, memberikan hidayah ke dalam hati seorang pun. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah apabila ada orang yang berada di bawah kita, misalnya sakit atau yang lainnya, maka ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta dengan doa alhamdulillahilladzi an'ama alaih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku, wa faddalani, dan melebihkanku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, atas kebanyakan manusia dengan kelebihan yang banyak. Jadi kalau ada kita melihat orang misalnya ke rumah sakit, tapi jangan bacakan ini terhadap orang sakit. Kita bacakan orang sakit doa agar dia sembuh, syafaqallah la ba'sa turun insyaallah. Yang ini kita bacakan, jangan nanti seolah-olah kita bersyukur pula. Jadi tanpa sepengetahuannya. Jadi alhamdulillahilladzi an'ama alai, atau doa yang lain di riwayat yang lain, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghindari aku. Misalnya dia sakit, menghindari aku dari hal tersebut, mimma batalak bih, dari apa yang dia timpakan kepadamu, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi yang tadi alhamdulilladzi an'ama alai, yang ada riwayat lain alhamdulilladzi afani mimma batalak bih. Jadi jangan segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan aku dari apa yang Allah timpakan kepadamu. Jangan seperti itu di depannya. Tetapi mungkin kita dah keluar, baca doa itu. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil lagi tentang kesempurnaan maksudnya ada seseorang yang memiliki tempat tinggal yang mewah daripada kita, maka kita lihat juga bagaimana orang yang di bawah kita. Apalagi di pesisir-pesisir dekat Sungai Siak, lebih mending kita, alhamdulillah. Tidak banjir lagi kan. Orang itu banjir juga ada, tapi sekarang tidak terlalu seperti zaman dahulu-dahulu. Itu sering sekali sedikit ada pasang, sudah pakai sampan lagi. Jadi seperti itu kita memandang, harus melihat bagaimana kondisi yang di bawah kita masalah dunia. Apabila itu tidak kita amalkan, maka akan terjadi kegundahan dalam hati kita, akan terjadi keresahan dalam hati kita, dan kita tidak bisa mengamalkan yang namanya qanaah.
merasa cukup. Ini dia. Ini banyak konsep-konsep bahagia di dalam agama kita seperti ini. Melihat orang yang di bawah kita dalam masalah keduniaan, ada namanya lagi qanaah, lagi yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah, yang merasa cukup ini. Apabila itu sudah ada rasa cukup dalam hati kita, maka di hadis yang lain Nabi menyebutkan laisal ghina an kathratil arad. Bukan yang dikatakan kaya itu orang yang mempunyai banyak harta benda. Akan tetapi walakinil ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Itulah diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi agar hati kita itu kaya, maksudnya kaya hati. Di situ ada sabar, di situ ada syukur, di situ ada qanaah, di situ ada maaf, di situ itulah dia sifat-sifat yang mulia yang dituntun oleh agama kita. Sehingga sirnalah di situ tamak, sirnalah dengki, sirnalah sombong, sirnalah syirik di dalam hati kita itu. Itulah gunanya syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ucapan-ucapan yang seperti doa-doa Nabi kita tercinta, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Rabbi ja'alni laka syakran laka zakkara. Kemudian ada la uhsi sana alaika anta kama asnaita ala nafsik. Jadi doa-doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan doa-doa yang bagaimana memuji Allah. Aku tidak bisa memenuhi pujianmu sebagaimana engkau memuji dirimu ya Allah. Jadi ini merupakan bagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang amat tiada terhingga. Taib, karena waktu Isya telah masuk, mungkin kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Jadi tujuan dari pembahasan kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu jika ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.